Halo, gue YouTuber Kepo. Oke, kali ini gue bakal ngebahas yang lag feat Awkarin Bad. Jadi ini official music video. Dan dalam waktu 2 hari, ini publishnya 18 September 2016. Dan sekarang gue bikin video ini tuh 20 September 2016. Dalam waktu 2 hari mencapai hampir 1 juta view. Gue yakin besok bakal mencapai 1 juta view. Dan yang patut kita lihat tuh like-nya ya, like-nya 27.000, dislike-nya 55.000. Jadi 2 kali lipat dislike-nya daripada like. Tentu kita jadi pertanyaan, kenapa sih bisa seperti ini gitu, bisa lebih banyak yang dislike 2 kali lipat bahkan dibanding yang like. Oke, yang pertama gue bakal baca-baca dulu komennya. Sarah Nabila, jangan nilai orang dari covernya, itu berdasarkan don't judge a book by its cover kan. Terus kalau sampul bukunya gambar erotis, ada orang sehat yang mikir isinya itu cerita anak-anak katanya. Lagian lu juga ngejudge orang di sana, pura-pura baik di depan kamera, munafik aslinya. Tahu dari mana? Justru gue lebih prefer orang yang seenggaknya berusaha buat jadi baik daripada ngeluarin semua boroknya katanya. Kemudian Karisma Putri Ramadanti, banyak cewek ya yang komen. Ngomong kasar tapi masih dalam batas wajar. Maksudnya di Snapchat dan di vlognya ngomong ya inilah an, bang, kon, bahasa-bahasa kasar. Itu dibilang wajar ya. Dini Chelsea, ya miris kan? Ya entah di mana batas kewajarannya, hadeh katanya. Nah, kewajaran tuh sebenarnya tiap orang punya preferensi yang berbeda ya, karena setiap orang punya persepsi yang beda juga. Tapi kalau menurut gue sih, kalau ngomong yang seperti ini, bangkon ya seperti ini itu nggak wajar. Tapi nggak tahu kalau menurut kalian. Kalau menurut gue sih nggak wajar ya, apalagi di sosial media gitu. Apalagi semua orang bisa baca, anak kecil juga bisa baca gitu. Aduh, nggak wajar sih menurut gue pribadi. Triwityan, kata siapa hanya narkoba yang bikin orang jadi jahat dan buruk. Pengen dibilang orang baik tapi cover kayak orang nggak baik. Gimana mau diterima sama orang yang biasa aja sampai baik-baik katanya. Ngata-ngatain orang, banyak orang yang pura-pura baik di depan kamera tapi hatinya jahat. Lah apa bedanya dengan orang kayak gini? Pengen dianggap baik tapi covernya buruk katanya. Pengen dianggap domba tapi kostumnya serigala. Oke. Damar Nastiti dan Anjaya, ayo report video ini yang like, lama-lama makin belagu, mentang-mentang udah ngerasa paling sukses. Like 100.000, dislike, hapus aja nih video, menurut gue bisa jelekin nama lu. Lu juga sih fit sama cewek yang ginian katanya. Jadi ada juga yang nyalahin Awkarin ya, karena banyak dislike karena Awkarin katanya. Mending dibiayai sama orang tua tapi lurus sih daripada sendiri tapi hasilnya gini, kata Belantara Kusuma. Kemudian ya gue gak akan baca sih ini. Gue gak akan baca ini bahasa. Kemudian mana ya, Tepos katanya, mampir baca komen. Ini kalau ditambahin si Gajel pasti dislike-nya makin banyak katanya. Kok gue baru tahu Awkarin bisa nyanyi? Gua kira suaranya udah habis gara-gara kebanyakan nangis, kata Tracy Eng. Nah ini yang ngebela yang lag. Hater emang akalnya kagak panjang ya. Lu benci tapi lu hadir. Lu ikutan komen. Yang pencitraan tuh lu pade. Ngomongin orang-orang situ yang ngejudge udah pada hebat belum katanya. Kalau merasa yang lag ini nggak mendidik, ya udah lu diam aja, nggak usah sok baik datang mampir buat hujat orang. Ini kayaknya masih SMP atau SMA deh kelihatan mukanya. Dan dia penggemar yang lag, yoks kelihatan. Awkarin nyanyi apa mendesah, suaranya gitu amat. Wah muka pengen nih, Ungke Sule. Dari fotonya aja udah pengen. Dislike-nya belum bisa ngalahin channel sebelah nih, kata Siatsa Renanda. Kayaknya banyak cewek juga ya yang komen di sini. Oke, gue bakal baca deh liriknya ya, yang katanya kontroversi itu. Tapi sebelumnya gue mau baca dulu dari pojok1.id. Video duet Awkarin bareng yang lag menuai respon negatif katanya terhadap karya musiknya. Responnya kebanyakan dislike. Menariknya dari komentar yang bermunculan, akhirnya yang lag memberi respon di kolom komentar terhadap netizen yang lebih banyak memberi dislike. Baca komen kalian hiburan banget, wah kakak komen dan dislike yang banyak lagi dong, ujar yang lag. Komentar yang lag pun dibalas netizen hingga ratusan komentar. Nyesel bang duet sama Awkarin, kata Frisaski Alfat. Karya sampah sih menurut gue. Ini yang paling buruk dari semua karya lu lag, sorry to say. Sok bilang hiburan padahal dalam hatinya mah panik sih, ada wakakaka kasihan, kata Medina Nabila.
Oke, gue bakal bahas liriknya. Jadi awalnya Yang Lek tuh curhat ya ke kalian penonton. Semua biaya dia waktu dulu masih remaja tuh dia nggak bergantung kepada orang tua katanya. Biaya untuk bergaya, biaya untuk kuliah. Jadi dia nggak manja, mandiri. Semua tuh dia lakukan sendiri atau memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Seperti kuliah, bergaya itu pakai duit sendiri katanya. Dan tahun 2011 ada yang nanya ke Yang Lek cita-citanya atau besarnya mau jadi apa, karena Yang Lek tuh anak nakal. Jadi dia diremehkan. Mereka mengejek, mereka mencela, ya bisa dilihat di sini. Jadi diejek si Yang Lek ini, dicela. Anak nakal tuh nggak ada masa depannya katanya. Tapi Yang Lek membuktikan lah kalau walaupun Yang Lek nggak bekerja, tapi bisnisnya tuh lebih dari mereka yang mencela sekarang. Nggak tahu siapa yang mencela, mungkin teman-temannya atau siapa nggak tahu. Tapi intinya Yang Lek kesal dulu digituin dan sekarang dia pengen buktiin ke mereka gitu. Kalau gua tuh udah lebih sukses dari lu. Nah seperti itulah. Yes, memang gue anak nakal, seringkali ngomong kasar, tapi masih batas wajar. Nah ini dia yang jadi kontroversi. Ngomong kasar tuh batas wajarnya tiap orang berbeda. Tiap orang punya persepsi atau preferensi masing-masing ya. Yang kasar seperti apa sih yang wajar? Nah itu dia. Kalau buat gue pribadi sih, sebisa mungkin jangan ngomong kasar, apalagi di publik. Apalagi kalau misalnya banyak anak kecil, anak SD, SMP, SMA yang masih sekolah, masih ABG, ya jangan ngomong kasar sih gitu kalau menurut gua pribadi. Jadi nggak ada batas wajar, sebisa mungkin sih jangan kalau menurut gue ya. Lu semua lah yang paling benar, lu semua nilai kita dari luar, tatoan tapi tak pakai narkoba, jangan nilai kami dari covernya. Nah ini juga yang jadi perdebatan. Tapi ya seperti ngomong kasar atau mungkin juga berpakaian seksi, terus pacarannya vulgar, ya yang seperti itu juga bisa dicap nakal orang, bukan cuma dari narkoba gitu. Nah ini liriknya Awkarin. I'm a bad girl, bila kau tak pernah buat dosa silakan hina aku sepuasnya. Kalian semua suci, aku penuh dosa. Jadi ya ini sebenarnya lebih ke menghina atau membalas serangan hater ya, counter attack. Kalau misalnya lu udah suci gitu, nggak pernah buat dosa sama sekali kata Awkarin, ya baru boleh hina gua, lu juga berdosa kan gitu. Jadi jangan hina-hina gua lah kayak gitu, kata Awkarin. I'm a bad boy, kau benciku yang apa adanya, dan silakan sukai mereka yang berlaga baik di depan kamera. Ini liriknya Yang Lek. Jadi dia apa adanya katanya. Dan dia nggak kayak mereka yang berlaga baik di depan kamera. Dia nggak tahu nyindir siapa, tapi mungkin pasti banyak yang kesindir ya, karena yang di depan kamera baik tuh banyak gitu. Berlaga baik di depan kamera nggak tahu siapa. Tapi intinya tahu dari mana sih mereka itu berlaga baik? Jangan-jangan emang beneran baik? Itu kan lebih ke ngejudge ya. Kita nggak tahu. Berlaga baik, jangan-jangan beneran baik. Tahu dari mana? Kalau itu orang hatinya busuk kan nggak ada yang tahu. Dan ini liriknya Awkarin. Mereka bilang aku penuh drama. Nah ini dia kan dikata-katain yang di videonya yang nangis-nangis itu loh, pas putus sama pacarnya si Gaga. Tak punya bakat, aku vlogger biasa. Gak niat tuh kenal, iseng aja. Tapi fenomenal kini ku mulai berkarya, namun kurai yang sebaliknya. Gua matre yang bayarin dia. Padahal bukan itu faktanya. Jadi si Awkarin kan sering dikata-katain selain penuh drama, katanya cuma vlogger doang. Udah gitu ya banyak hal-hal negatif lah dari Awkarin yang dikata-katain. Dianggap matre juga. Padahal Awkarin nggak mau bilang dia itu matre gitu. Misal apa? Maksudnya faktanya dia nggak matre menurut Awkarin. Kalau lu bilang kayak gitu, lu potong aja katanya itunya. Lu tuh banci katanya gitu. Jadi dia nyerang hater. Gue cuma pengen tetap jadi apa adanya daripada disukai tapi munafik aslinya, kata Awkarin. Jadi Awkarin bilang, ini loh gue apa adanya. Gue lebih baik dibenci daripada gue nggak jadi apa adanya. Ya seperti itulah kira-kira liriknya ya. Tapi kalau menurut gue pribadi, menjadi apa adanya itu nggak selalu baik. Menjadi diri sendiri itu nggak selalu baik, karena kita juga kadang butuh penilaian orang lain, apalagi masih ABG, masih labil, masih berubah-ubah. Yang paling gampang adalah penilaian dari orang tua, kakak, guru, dosen atau teman atau siapapun juga yang bisa menilai kalian baik. Karena ya seperti itu, apa adanya tuh nggak selalu baik. Kita tetap membutuhkan penilaian orang lain, tapi tentunya penilaian yang baik ya. Gue bagi dua deh, misalnya netizen. Ada yang hater, ada yang kritik. Kalau
hater tuh misalnya bilangnya, udah pasti lu udah gak ketolong di dunia ini. Di dunia ini lu udah pastilah nanti kalau udah meninggal lu pasti masuk neraka, udah dosa lu terlalu banyak. Nah itu adalah hater, karena cuma bisa ngejudge, ngata-ngatain tanpa ngasih solusi. Tapi kalau kritik, misalnya Aukarin, lu sayang banget sih, lu cantik tapi ngomongnya kotor, kasar, tolong dikurangi deh ngomong kasarnya. Nah itu adalah kritik, karena dia menginginkan Aukarin menjadi lebih baik dengan mengurangi kata-kata kasar. Ya itu dia, itu penilaian orang lain tuh bisa dijadikan pertimbangan, nggak bisa dicuekin gitu aja sih. Karena itu salah satu yang membuat kita untuk semakin memperbaiki diri. Oke, jadi kesimpulannya dari video ini, kenapa netizen banyak yang bereaksi negatif? Yang pertama karena mereka berdua memposisikan sebagai seseorang yang nakal, bad boy dan bad girl, alias cowok dan cewek nakal. Nah di sini mungkin netizen yang sudah dewasa takut mempengaruhi generasi muda ya. Mereka nggak ingin generasi muda, misalnya anak SD SMP, menjadi nakal juga. Ya karena kita tahu kalau yang nonton Yanglek dan Aukarin itu kebanyakan masih kecil, SD, SMP, SMA. Gue tahu itu karena gue pernah nonton bareng waktu itu di Puri Indah Mall, nonton bareng Modus dan ketemu Yanglek. Yang dikerubungi ada Yangleknya dikerubungi sama anak SD, SMP, SMA gitu, masih kecil-kecil banget. Itu gue tahu dari sana. Kalau Aukarin sendiri udah kelihatan lah ya, dia kan umurnya aja masih 18 tahun. Penggemar dia rata-rata yang di bawah itu masih SD, SMP, SMA. Nah, di sini kita sebagai orang dewasa sih susah ya, karena YouTube semua orang bebas berkreasi, bebas berpendapat. Jadi kita sebagai orang dewasa atau mungkin orang tua yang udah punya anak, tetap aja dalam pengawasan YouTube tuh di tangan kalian. Jadi anak misalnya mau nonton YouTube ya sebaiknya sih diawasi, jangan dicuekin. Kasih tablet terus pergi kerja ya jangan seperti itu sih, tetap harus diawasi. Kan ada fitur-fitur buat kunci segala macam, itu bisa dimanfaatkan di YouTube. Misalnya handphonenya dikasih password juga bisa, nanti kalau udah pulang ke rumah baru dibuka misalnya iPadnya, bisa seperti itu juga. Ya itu pinter-pinternya kalian lah, orang dewasa atau orang tua, untuk ngasih tontonan yang pantas buat anak-anak gitu. Oke, mungkin segitu dulu dari gua, YouTuber Kepo. Jangan lupa untuk comment, like, share, dan subscribe channel gua, YouTuber Kepo. Always positive thinking. Ciao.